Kita masuk ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr adalah salah satu tawanan Badr ya, dari orang-orang Quraisy. Saat di zaman jahiliyah, ia seorang khatib yang sangat mahir, artinya penceramah ya, yang memiliki orasi yang luar biasa. Dan seringkali memerangi Islam juga Nabi Muhammad SAW dengan khutbah-khutbahnya. Umar bin Khattab sempat melihat Suhail bin Amr ya, berada dalam tawanan, ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr." Nabi SAW mengatakan, "Iya, aku sudah mendapatkan beritanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja dia hidup." Umar bin Khattab, "Kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya, ya, agar mulai hari ini dia tidak berkhutbah lagi memerangi Anda." Nabi SAW bersabda pada Umar bin Khattab, "Biarkan ia wahai Umar. Mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya." Di sini Umar bin Khattab belum menangkap nih sinyal Nabi itu apa gitu kan. Ternyata ada wahyu yang menyampaikan. Jadi orang ini masuk Islam setelah itu. Ya, masuk Islam setelah itu. Ternyata di sini ya, ahli sejarah saya coba kumpulin datanya nih adalah apa yang telah Nabi SAW sampaikan pada Umar bin Khattab benar terjadi pada saat di Mekah itu terjadi pemurtadan besar-besaran. Ya. Jadi bukan cuma di Mekah tapi sekitar kota-kota di Jazirah Arab itu banyak orang yang murtad meninggalkan agama Islam pada saat Nabi SAW meninggal dunia, gitu kan? Pada saat Nabi meninggal dunia, dan pada saat itu Suhail bin Amr sudah masuk Islam dan dia berhasil menenangkan terutama seluruh penduduk Mekah agar tidak meninggalkan agama Islam dengan pidato-pidatonya. Jadi ternyata dengan dia pidato akhirnya bisa orang-orang bertahan dengan Islam. Kalau Umar bin Khattab jatuhkan giginya pada saat itu, gitu kan? Dia nggak bakal bisa pidato lagi. Gitu. Tapi di sini juga pelajaran ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu sangat luar biasa dengan Islam ya. Sangat tegas dengan masalah Islam dan inilah penyebab utama kenapa syaitan pun lari kalau mau melihat Umar, gitu kan? Jadi pernah Nabi SAW lagi duduk dengan istri-istri Nabi, kemudian istri Nabi bagi pada ngobrol suaranya keras, gitu kan? Di depan Nabi. Waktu Umar bin Khattab masuk, diam semua, nggak ada yang ngomong. Lalu kata Nabi SAW sambil tersenyum, "Selamat datang wahai Umar." Lalu kata Umar, "Ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum?" Kata Nabi SAW, "Saya heran dengan perempuan-perempuan ini," maksudnya istrinya beliau kan. "Tadi waktu kamu belum datang Umar, suaranya tinggi, mengalahkan suara saya. Ya, waktu kamu datang semuanya diam." Umar menghadap ke Ummahatil Mukminin, ini istri-istri Nabi. Salah satu kan anak beliau, Hafsah kan. Kata Umar, "Wahai musuh-musuh Allah." Jadi perempuan dikatakan, "Wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian gitu kan berani dengan Rasulullah SAW dan takut dengan saya, gitu kan? Mestinya kalian harus lebih takut dengan Nabi, lebih segan, gitu kan?" Kata Ummu Salamah, istri Nabi bilang dari dalam, dari belakang hijab, "Iya wahai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Kamu orangnya keras sekali," gitu kan? Langsung Nabi SAW tidak tanggapi, tapi mengatakan, "Wahai Ibnu Khattab." Ini disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita semua pelajaran tentang bagaimana caranya membuat setan takut dengan kita. Di balik kasus, banyak manusia takut dengan setan. Ini di balik kasus, bagaimana setan buat takut dengan kita. Dan Nabi SAW beritahukan juga kepada Ummahatil Mukminin, istri-istri beliau pada saat itu, radhiyallahu anhum ajmain. Kata Nabi SAW, "Wahai Ibnu Khattab, demi zat yang aku, ya jiwaku dalam genggamannya. Kalau setan lihat kau lewat di sebuah lembah, kemudian dia lihat, dia akan cari lembah lain karena takut bertemu dengan kamu." Apa alasannya? Karena ketegasannya. Halal, halal, haram, haram. Gak ada toleransi. Sudah, selesai. Dilarang, dilarang. Bunuh, bunuh. Gitu kan? Dia tidak main-main untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umar bin Khattab inilah yang mengeluarkan fatwa. Dan ini perlu sekali untuk diterapkan. Apalagi di zaman kita sekarang. Beliau mengeluarkan fatwa. Dan ini dipegangi oleh majlis, ya, mahkamah juga pengadilan di Saudi sekarang. Itu semua penyihir dipenggal lehernya. Nggak ada taubat bagi penyihir. Bagi Umar bin Khattab, kalau sudah menyihir, tangkap dipenggal. Selesai. Karena ternyata mereka memang sudah banyak merusak orang, gitu kan. Jadi tidak ada toleransi. Bahkan 1 tahun sebelum beliau meninggal, beliau mengirim surat kepada Abadah, salah seorang ulama tabi'in yang jadi gubernur beliau di Irak, bahwasanya bunuh semua penyihir laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada toleransi untuk mereka, gitu kan. Kalau kita sekarang kan malah subur, masya Allah. Ya, penyihirnya pada iklan-iklanin semua. Iklan di koran, iklan di sini. Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua itu.
Jadi memang tidak boleh karena mereka perusak, gitu kan? Merusak antara suami istri. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana besarnya perilaku para penyihir dan dalam merusak rumah tangga, merusak kerjaan-kerjaan usaha orang, gitu kan? Membuat orang tersiksa dengan penyakit. Ada banyak orang kena sakit itu dari pengaruh sihir, bukan dari pengaruhnya, bukan penyakit medis, gitu kan? Berapa banyak orang yang kena dari bahaya-bahaya mereka, gitu kan? Hanya untuk menerima duit, mungkin dibayar berapa ratus ribu, berapa juta dari orang yang minta agar kena sakit hati, kena dendam, kena hasud, lalu kemudian dia rusak. Maka ini termasuk perilaku Umar radhiyallahu anhu, fatwa Umar yang luar biasa gitu. Beliau tegas sehingga memang tidak ada sama sekali lagi kerusakan yang terjadi. Nanti akan lebih jauh kita pelajari tentang pribadi beliau radhiyallahu anhu pada saat di zaman khilafahnya beliau.